Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Shalom, puji Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin Bapak Saudaraku yang ada di luar negeri yang senantiasa mengikuti perenungan firman Tuhan dari saya sebagai salah satu hamba Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam mesbah doa dan renungan pada saat ini. Puji Tuhan Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, di hadapan hadirat kami kembali ada, di mana kami akan berbicara firman Tuhan. Kami akan berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kami berbicara tentang mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dan bahkan kami bisa alami. Maka untuk itu Tuhan, lewat kuasa Roh-Mu yang Kau curahkan bagi kami, baik saat ini di tengah situasi yang sedang kami hadapi, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu saudara-saudara dimanapun yang mendengarkan akan berita anugerah, berita keselamatan, berita sukacita ini lewat firman kebenaran, firman Tuhan ini, biarlah kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan ruang atau mesbah doa dan renungan ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, saat ini di dalam mesbah doa dan renungan, saya akan kembali membawa satu bagian firman Tuhan yang masih mengait dengan mesbah doa dan renungan pada waktu yang lalu tentang Yesus berjalan di atas air, yang tentu bahwa ada satu sosok yang menjadi satu perhatian tentu bagi mungkin saya dan Bapak Mama Saudara semua, bahwa Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Petrus bisa mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan, karena ada beberapa hal yang sangat dia rasakan dan dia mengalami itu sendiri. Dan untuk itu mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca kembali firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 14 di ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat yang ke-29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya, Bapak Saudara kasih Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa ini satu sosok pribadi Petrus yang kemudian dalam cerita tema besar Yesus berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa mengalami mujizat, bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan dengan situasi seperti yang dimana dialami oleh Petrus pada saat situasi dengan dimana terjadinya kegoncangan yang dahsyat, angin sakal, badai, bahkan bersama dengan teman-temannya yang mengalami situasi itu. Inilah satu sosok pribadi Petrus yang kemudian dia mengambil satu sikap, yang kemudian dia merasakan sendiri bagaimana adanya kuasa, adanya perkara, adanya mujizat itu sendiri. Sehingga Bapak Saudara kasih Tuhan, bahwa saya memberikan tema di sini bahwa kita pun bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Petrus bisa mengalami mujizat, saya dan saudara, Bapak Mama semua, kita bisa mengalami mujizat di saat situasi badai, di saat situasi goncangan hidup, di saat situasi pergumulan yang sedang kita hadapi. Bapak Saudara kasih Tuhan, saya mencatat ada 3 hal di sini dari kisah Petrus berjalan di atas air, dari ayat yang 27 sampai ayat yang ke-29. Di ayat yang 27 saya kembali bacakan di sini dikatakan, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Perkataan Yesus inilah yang kemudian saya katakan salah satunya memicu akan setiap murid-murid yang pada saat itu panik oleh karena begitu dihantam badai gelombang dan angin sakal, dan bagaikan perahu ini sudah diambang untuk
tenggelam dan lain sebagainya. Nyawa mereka dipertaruhkan. Tetapi karena ada perkataan Yesus di sini yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Haleluya. Bapak saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian yang saya tadi katakan memicu akan setiap pribadi pada saat itu. Petrus salah satu sosok yang mengambil satu sikap di sini, yaitu dia mendengarkan akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menyimak apa yang dikatakan oleh Yesus dan dia mulai percaya di sini. Maka saya katakan di sini bahwa untuk mengalami mujizat seperti Petrus berjalan di atas air yang di tengah situasi kondisi yang kita alami seperti ini, bencana dan lain sebagainya, yang bisa dilakukan adalah mendengarkan firman Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, maka iman saya akan timbul. Iman saya akan kembali untuk bisa dipulihkan. Iman saya akan kembali dihidupkan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Yesus berkata bahwa tenanglah aku ini, jangan takut. Petrus, murid yang kemudian mengambil satu sikap. Dia tenang, kemudian dia mendengarkan firman Tuhan. Disitulah dia diyakini dan teryakini. Dia merasa bahwa yang berkata ini adalah Yesus yang adalah Tuhan. Kehadiran Yesus saat itulah menunjukkan diri sebagai Tuhan, Allah itu sendiri yang sedang berjalan di atas air. Bapak saudara kekasih Tuhan, yang kedua di sini saya mau katakan bahwa bisa mengalami mujizat. Petrus bisa mengalami mujizat, saya dan saudara bisa mengalami mujizat. Yang kedua adalah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kita baca pada ayat yang ke-28 dikatakan di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan, apabila engkau itu, atau dengan kata lain begini, Tuhan, kalau benar engkau itu adalah Tuhan, suruhlah aku ini Petrus datang kepadamu berjalan di atas air sepertimu. Haleluya, Bapak saudara Tuhan. Petrus seperti saya dan saudara, seperti bapak mama dan saya, manusia biasa. Tetapi karena dia tadi mendengarkan firman Tuhan yang pertama, maka di sini dia belajar percaya dan dia meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Maka pasti ada jaminan keselamatan, pasti ada mujizat. Maka yang kedua tadi bahwa dia percaya bahwa yang ada di depan dia adalah Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Bapak saudara kasih Tuhan, di tengah situasi bencana, tantangan, beban, persoalan hidup yang kita alami, tentu kita diperhadapkan dengan suatu kondisi ini. Tetapi saya mau katakan di sini, kalau Petrus bisa mengalami mujizat, dia tadi pertama mendengarkan firman Tuhan dan kemudian dia teryakini di situ, imannya timbul. Maka yang kedua adalah dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia katakan di sini, Tuhan, kalau benar itu engkau, maka suruhlah aku ini Petrus berjalan juga sepertimu di atas air. Apa yang terjadi, Bapak saudara kekasih Tuhan? Pada ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Ketiga adalah Petrus bisa mengalami mujizat, kita pun bisa mengalami mujizat. Bapak, mama, dan saudara kita semua mengalami mujizat di tengah persoalan beban hidup yang tentu bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Bagi manusia ini sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada satupun perkara mustahil karena Dia pengendali. Dia ini adalah sumber pengharapan, sumber keselamatan, sebagaimana yang dalam mesbah doa yang lalu yang saya sampaikan. Bapak, saudara kekasih Tuhan, yang ketiga di sinilah dia bertindak di dalam imannya. Yang pertama dia mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan juga ada bagian lain mengatakan bahwa iman timbul daripada suatu proses penderitaan, suatu proses kesulitan, kesukaran. Iman kita di situ terdongkrak. Kemudian yang kedua adalah dia percaya bahwa yang menyampaikan firman, yang menyampaikan akan satu pemberitaan ataupun satu kesaksian atau otoritas itu adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dan untuk itu Bapak saudara, yang ketiga adalah dia mulai belajar berjalan dan bertindak di dalam iman. Ketiga adalah berjalan
bertindak dengan iman. Haleluya Bapak dan Saudara kekasih Tuhan. Untuk mengalami mujizat, maka yang pertama, dengarkan firman Tuhan dan kemudian iman kita akan timbul di situ. Tidak yang lain-lain, tidak dengan hoax sana sini, cerita sana palsu, berita-berita yang palsu sana sini, seolah-olah membuat seolah-olah bahwa kebenaran firman Tuhan ini palsu dan lain sebagainya. Itu hanya omong kosong. Kebenaran firman Tuhan kejadian sampai wahyu. Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, itulah firman kebenaran, itulah firman yang memberi kekuatan. Karena Roma pasal 1 ayat 16, firman atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberi keselamatan bagi kita yang percaya. Haleluya. Maka iman timbul di situ. Dan kemudian yang kedua adalah percaya bahwa Yesus Tuhan itulah juru selamat. Kalau dia telah persembahkan oleh Allah di kayu salib, mati bagi saya dan saudara, dia rela mengorbankan dirinya, mati bagi saya dan saudara, darahnya menetes, tubuhnya dipersembahkan. Betapa mudah di tengah masalah persoalan yang kita hadapi, kita bisa mengalami perkara mujizat. Yang penting percaya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita dan juru selamat kita. Haleluya. Yang ketiga adalah kita bertindak dengan iman, yakin, percaya, berjalan di tengah situasi bencana masalah. Dengan iman kita percaya bahwa ada keselamatan, ada pemulihan, setiap persoalan akan teratasi. Puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan. Dari kisah ini, kalau Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus berjalan, karena dia mendengarkan firman Tuhan, dia percaya Yesus adalah Tuhan, kemudian dia bertindak dengan iman, maka saya dan saudara juga pasti bisa, dan pasti sungguh bisa. Karena Allah kita, Tuhan kita adalah Allah Tuhan yang hidup. Dialah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Dia akan datang kedua kali dan dia memberikan jaminan bahwa ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Saudara kekasih Tuhan, ini dulu yang dapat saya bagikan di suasana ini. Tentu dengan keterbatasan yang ada, tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita akan terus mengalami banyak perkara-perkara mujizat. Tentu dengan satu kehidupan kita yang harus terus mempersekutukan diri dengan Tuhan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita dan mari kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan yang sederhana di dalam mesbah doa dan renungan saat ini, kiranya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Baik itu hamba yang menyampaikan, hamba yang menyaksikan, hamba yang memberitakan dengan segala kekurangan, keterbatasan, bagi saudara-bersaudara dimanapun Tuhan berada. Di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri, dimanapun Tuhan. Biarlah kami semua mengalami perkara mujizat. Kalau Petrus bisa mengalami mujizat Tuhan, kami pun yang sama mengalami. Karena kami punya Tuhan Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan untuk itu Tuhan, mari Allah curahkan roh-Mu yang luar biasa sebagaimana janji Tuhan Yesus. Dan untuk itu kami percaya di dalam nama Yesus, dimanapun Tuhan, apapun yang sedang kami alami, bencana-bencana, badai COVID-19, bencana-bencana yang lain di seluruh Indonesia dan lain sebagainya, mari Tuhan bawa kami untuk kami terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan, dan mau percaya bahwa Yesus Tuhan itulah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa hadir lewat kekuatannya, lewat roh yang terus bekerja. Mari semua kami mengalami perkara mujizat. Yang mengalami sakit penyakit, dia boleh mengalami pemulihan bukan saja secara fisik, tetapi rohaninya dipulihkan supaya hidup menjadi baru. Punya masalah persoalan tentang pribadi, rumah tangga, kehidupan sosial, apapun masalah tentang jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya, mari Tuhan lawat pergumulan-pergumulan tentang pelayanan, penyebaran Injil dan lain sebagainya, mengalami berbagai macam hambatan di sini. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menyatakan dan memberi jaminan bahwa Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman. Maka untuk itu Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja secara luar biasa. Dalam nama Yesus, biar kami mengalami berbagai macam mujizat Tuhan. Bangsa negeri kami ini di dalam perlindungan Tuhan dari Sabang sampai Merauke mengalami perkara mujizat. Tuhan, ampuni kami jika ada kekurangan, kelemahan dan dosa kami yang senantiasa penghina dinakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami seolah meragukan tentang pengorbanannya di atas kayu salib, meragukan tentang ketuhanannya dan lain sebagainya. Tapi mari Tuhan, dengan firman Tuhan kami tetap percaya dan iman kami diteguhkan dan kami tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan,
Allah yang telah menjadi manusia, yang memberi keselamatan yang datang kedua kali nanti, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, yang ada saat ini di dalam tahta kemuliaan, memberi kuasa, otoritas, dan memberikan satu amanah, satu pelayanan dengan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua, berkati setiap kehidupan kami. Ini sembahyang doa kami Bapa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapa, Saudara kasih Tuhan, sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.